Selamat siang teman-teman. Semoga kabar baik dan kabar kesehatan menyertai teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman, setelah libur beberapa hari mulai tanggal merah hari Natal sampai kemarin hari Minggu, mungkin teman-teman yang berada di Hong Kong berlibur 3 atau 4 hari. Dan di kala libur, semoga teman-teman tidak kena denda atau tidak melanggar aturan pemerintah Hong Kong. Karena di beberapa tempat ditemukan penangkapan atau denda bagi teman-teman kita yang liburan berkumpul dan tidak memakai masker. Seperti contoh, ada 15 orang di Sam Sai Po kena denda karena melanggar berkumpul melebihi 2 orang dan tidak memakai masker. Untuk mengurangi penyebaran virus di masyarakat selama perayaan liburan Natal, petugas Polsek Sam Sai Po meningkatkan inspeksi terhadap undang-undang pencegahan dan pengendalian penyakit di distrik itu dari 24 hingga kemarin selama 3 hari. Selama operasi, petugas polisi memeriksa sejumlah 137 tempat dan pedagang-pedagang asongan. Di antara mereka, pedagang asongan atau pedagang kaki lima di sepanjang jalan Nanseong dan jalan Tainan ditemukan berkumpul dan tidak memakai masker. Masing-masing melanggar perintah pembatasan pengumpulan dan pesanan memakai masker. Sebanyak 13 pria dan 2 wanita diberi peringatan atau pemberitahuan hukuman tetap. Selain itu, polisi juga mengeluarkan 42 peringatan terkait di berbagai tempat di Sam Sai Po. Mengenai pedagang asongan atau pedagang kaki lima tanpa izin, polisi dan Departemen Kebersihan Pangan dan Lingkungan mengeluarkan peringatan untuk menghalangi di tempat umum kepada 9 pedagang asongan atau pedagang kaki lima tanpa surat izin dan 5 orang yang bertanggung jawab atas toko-toko di tempat, dan menyita lebih dari 2 ton barang termasuk pakaian dan persediaan sehari-hari. Polisi mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan diri sendiri dan orang lain serta mengurangi kontak sosial untuk membantu mengendalikan epidemi dan mengurangi resiko penyebaran virus di masyarakat. Distrik Polisi Sam Sai Po akan terus memperkuat penegakan hukum selama epidemi. Petugas polisi distrik Sam Sai Po meningkatkan inspeksi selama liburan, seperti gambar di atas. Nah teman-teman, itu tadi terjadi di Sam Sai Po. Sekarang kita melangkah ke Causeway Bay Central untuk mbak-mbak atau TKI yang bekerja di Hong Kong. Polisi memperkuat pengumpulan pembantu rumah tangga asing. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember, setelah liburan Natal, sejumlah besar pembantu rumah tangga asing berkumpul di Sentral, Tsim Sha Tsui dan Causeway Bay untuk berkumpul dengan penduduk atau teman-teman satu desa. Saat ini, Departemen Tenaga Kerja bersama dengan Departemen Layanan Hiburan dan Kebudayaan, Kepolisian dan Departemen Kebersihan, Makanan dan Lingkungan menggunakan siaran seluler di tempat-tempat di mana pekerja rumah tangga asing sering berkumpul, menyerukan kepatuhan terhadap peraturan anti-epidemi seperti perintah pembatasan berkumpul banyak orang dan menggunakan masker. Pemerintah mengirimkan kendaraan publisitas untuk parkir di tempat-tempat di mana pembantu rumah tangga asing berkumpul, termasuk
taman-taman di Admiralty, Taman Victoria Park, taman atau jembatan dekat Jalan Fayun di Mongkok, pusat kebudayaan Tsim Sha Tsui, dan di Tseungkwan-o. Bahasa dalam bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia ataupun bahasa Filipina. Bahasa utama termasuk penyiaran Filipina, Indonesia, dan Thailand. Selama siaran, personil dari departemen terkait membagikan selebaran kepada pembantu rumah tangga asing, menyerukan sanitasi lingkungan, dan tidak ada kegiatan menjajakan jajanan ilegal meliputi makanan yang dimasak atau kegiatan menjajakan lainnya. Selain itu, pihak kepolisian juga mengirimkan staf tambahan untuk memperkuat pengawasan di lokasi kejadian, dan Departemen Kebersihan Lingkungan dan Pangan juga menindaklanjuti dengan menjaga kebersihan tempat tersebut. Di area sekitar Charter Road dan Status Square di Sentral, polisi, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Pembersihan Makanan dan Lingkungan membagikan selebaran kepada PRT asing. Mereka juga menggunakan radio untuk menasihati PRT asing agar tidak mengumpulkan lebih dari 2 orang dan memasang tenda-tenda untuk mengingatkan PRT asing bahwa mereka melanggar perintah pembatasan pengumpulan. Hukuman tetap ditingkatkan menjadi 5.000 Hong Kong dolar. Di luar Charter Road, sebagian besar PRT asing mematuhi aturan larangan tidak lebih dari 2 orang dan menjaga jarak sosial lebih dari 1,5 meter. Pembantu rumah tangga asing mengenakan masker setelah makan. Di Victoria Park Causeway Bay, banyak PRT asing berbagi makanan dengan sesama teman satu desa. Kebanyakan dari mereka menjaga jarak, tapi kadang beberapa PRT asing berkumpul. Departemen Layanan Hiburan dan Budaya mengingatkan infeksi di taman untuk mengurangi atau berkumpul tidak boleh lebih dari 2 orang dan harus tetap memakai masker. Polisi memperkuat pengumpulan pembantu rumah tangga asing untuk inspeksi, seperti gambar-gambar di atas. Menurut pemerintah, berdasarkan pantauan di tempat, sebagian besar PRT asing dan warga negara mematuhi peraturan terkait setelah dilakukan persuasi. Adapun beberapa orang yang dibujuk untuk tidak mematuhi peraturan tersebut, departemen terkait telah mengambil tindakan penegakan hukum. Pada batas waktu tahap pertama hari ini, total 43 pemberitahuan denda, maksudnya denda tetap sebesar 5.000 Hong Kong dolar, telah dikeluarkan dalam operasi gabungan. Pemerintah akan terus memperkuat publisitas dan penegakan hukum di masa depan dan akan mengambil tindakan bersama jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait. Pemerintah mengimbau warga untuk menjalankan disiplin diri dan kerjasama, mematuhi epidemi bersama, memerangi epidemi bersama, dan menahan diri untuk tidak melanggar hukum. Teman-teman, itu tadi di daerah Causeway Bay Sentral dan Tsim Sha Tsui, teman-teman kita kena denda 5.000 Hong Kong dolar sejumlah 43 orang. Dan sekarang kita menengok ke daerah Yuen Long. Di daerah Yuen Long pun juga ada TKW yang kena denda sejumlah 5.000 Hong Kong dolar dan totalnya ada 34 orang. Staf Departemen Layanan Hiburan dan Budaya melakukan inspeksi di Taman Yuen Long hari Minggu kemarin.
Menyusul penguatan patroli dengan kepolisian selama liburan Natal, LCSD mengeluarkan hampir 6.000 nasihat lisan dan 10 tiket untuk warga yang melanggar aturan pembatasan pengumpulan dan pesanan memakai masker. LCSD terus beroperasi di berbagai tempat di seluruh Hong Kong. Hari ini, hari Minggu, tempat tersebut telah memperkuat patroli bersama dengan departemen terkait untuk mengingatkan masyarakat agar menjaga jarak sosial yang tepat, mematuhi undang-undang terkait yang membatasi pertemuan berkelompok, dan selalu mengenakan masker saat berada di tempat umum. Pada pukul 4 sore hari Minggu kemarin, Departemen Layanan Hiburan dan Kebudayaan telah mengeluarkan hampir 2.500 nasihat lisan dan 34 tiket di berbagai tempat LCSD di Hong Kong, Kowloon, dan New Territories. Departemen Pelayanan Hiburan dan Kebudayaan mengimbau masyarakat untuk menerapkan disiplin diri untuk mengurangi resiko penyebaran virus di masyarakat. LCSD akan terus meningkatkan patroli pada malam tahun baru dan tahun baru yang akan datang untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Departemen Perikanan dan Konservasi Kepolisian dan Departemen Kebersihan Pangan dan Lingkungan juga melakukan publisitas di Taman Tai Lam, Tai Tong, dan Yuen Long. Di Taman Tai Lam, Tai Tong, dan Yuen Long, berbagai departemen menggunakan spanduk dan publisitas lainnya untuk mendesak warga dalam tamasya atau liburan mematuhi peraturan dan tindakan anti-epidemi seperti membatasi pertemuan berkelompok, menjaga jarak sosial, dan mengenakan masker. Staf dari departemen terkait membagikan selebaran kepada publik, menyerukan perlindungan lingkungan dan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengirimkan staf tambahan untuk memperkuat pengawasan di lokasi kejadian. Dan Departemen Kebersihan Lingkungan dan Pangan juga menindaklanjuti dengan menjaga kebersihan di tempat tersebut. Seperti gambar-gambar di bawah, staf Departemen Layanan Hiburan dan Budaya melakukan pemeriksaan di Balai Kota Hong Kong hari ini, Minggu 27 Desember.